yang saya kasih Robo Pasar Paroki, Robo John, Robo Florence, Bapak Ibu dari Komisi KP3 Keuskupan Maumere, para pengurus DPP yang baru yang hadir pada kesempatan ini juga yang sama saya hormati dan saya kasih. Jadi di tempat ini pula Pater Diakon Frandi, selamat siang juga. Jadi di tempat ini juga kita sekalian pada beberapa minggu yang lalu kita sudah melakukan reorganisasi kepengurusan DPP di Paroki Santo Yohanes Maria Veni Magepanda ini. Jadi pada kesempatan itu kita menyepakati bahwa sebelum kita melakukan pengukuhan atau pelantikan dan kita mulai bekerja, alangkah baiknya bahwa kita semua yang sudah dipercayakan oleh umat untuk melayani umat dan paroki ini, kita semua untuk mengikuti pembekalan yang terjadi pada siang hari ini. Allah Bapa dalam surga, syukur berlimpah kami haturkan kepadamu karena atas berkat cinta dan rahmat-Mu pada pagi hari yang penuh rahmat ini, kami semua segenap pelayan pastoral Paroki Santo Yohanes Maria Vianney Magepanda dapat Kau kumpulkan di tempat ini dalam suasana sukacita dan dalam keadaan sehat. Ya Bapa, pada kesempatan ini kami hendak membekali diri kami dengan pengetahuan dan juga keterampilan dasar sebagai pelayan pastoral dalam pelayanan dan pengabdian di tengah umat. Kiranya Engkau mampu hadir menyertai seluruh proses pembekalan ini, agar kiranya segala nilai, segala ilmu yang kami dapat kami amalkan dan dapat kami praktikkan secara baik dalam karya pelayanan kami di tengah umat. Semua doa dan permohonan ini ya Tuhan kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Lores, Pastor Paroki Santo Gabriel Lote, dan hal ini dia sebagai Ketua KP3 Komisi Pemberdayaan Petugas Pelayan Pastoral Keuskupan Maumere. Jadi kita ini bagian dari pelayan-pelayan, tugas untuk dampingi kita ini dipimpin oleh Romo Lawrence dan kawan-kawannya, tim yang ada saat ini, Pak Lexi dan Ibu Iyane hadir pada kesempatan ini. Terima kasih kepada Romo Lawrence yang sudah menjawab harapan kami untuk boleh mendampingi Dewan Pastoral Paroki Santo Yohanes Maria Vianney Magepanda periode 2025-2030. Ada yang suaranya rendah sekali. Kalian percaya tidak pada Roh Kudus? Oke, pertanyaan kedua. Kalian beriman tidak pada Roh Kudus? Percaya beda dengan beriman. Percaya berarti saya pilih dia yang menurut saya baik. Beriman, ketika saya percaya, saya serahkan hidup saya pada dia pasti akan atur saya. Beriman, menyerahkan diri pada yang saya percaya. Oke, baik. Saya membantu Bapak-Mama sekalian untuk mengingat kembali bagaimana proses kita dalam sinode. Tujuannya adalah supaya dengan adanya informasi kita kemudian menyikapi sadar diri saya sebagai apa dalam DPP. Saya di posisi apa?
terhadap situasi-situasi yang digambarkan ini, saya mau buat apa? Baik, kita mulai dari Renstrat. Ini adalah arah dasar Keuskupan Maumere. Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Promo tadi, kita mulai dengan visi. Ini adalah visi Keuskupan Maumere. Keuskupan Maumere yang beriman, sejahtera, solider, dan membebaskan dalam terang sabda Allah. Mulai dari pengurus KBG sampai pastor, itu adalah pelayanan pastoral. Yang kedua, itu pemberdayaan keluarga Katolik. Ini ngomong-ngomong tentang bagaimana keluarga, ya. Bagaimana keluarga, persiapan membangun keluarga sejak remaja, orang muda, sampai dengan yang KPPK, katekesi persiapan perkawinan Katolik, sampai dengan bahkan yang pasca nikah, ini dibicarakan semua di sini. Yang berikut, ini pemberdayaan ekonomi yang jelas tentang perekonomian. Dengan situasi makin pandai, dengan kondisi kita seperti ini, kondisi kontur tanah dengan alam topografi yang seperti ini, kita mau buat apa? Lalu yang berikut, pemberdayaan politik. Yang menarik tentang situasi ini, ketika politik praktis momen pemilihan umum, pastor di mimbar khotbah seperti ini, inilah calon kita, calon yang punya integritas, calon yang baik, begini. Lalu kita umat mulai komentar, Tuhan, urus ngaji kantor, poin urus politik. Benar ya? Kita biasanya protes dengan pastor yang komentar. Pastor tidak pernah mengarahkan untuk pilih siapa orang, tidak. Di persekutuan umat Allah itu terdiri dari biarawan-biarawati, bapak romo mereka, para suster, dan juga kita kaum awam yang terbaptis. Nah, DPP itu kalau secara harfiah itu ya kita yang terbaptis. Nanti bergabung lagi dengan bapak romo mereka yang tertabis dan suster mereka juga yang mengikrarkan kaul. Kita itu yang ada di dalam. Nah, di sana kenapa perlu ada? Karena kita mau memajukan karya-karya pastoral di sebuah paroki. Jadi paroki itu dijalankan bukan hanya para pastor, oleh para pastor atau para biarawan-biarawati, tetapi dengan kita umat. Nah, kita umat ambil di bagian mana? Ambil di bagian DPP. Kita duduk di situ sebagai awam yang punya peran dan tanggung jawab kita masing-masing untuk memajukan karya-karya pastoral. Kalau sakramen tentu kita tidak punya kuasa, hanya mereka yang tertabis yang punya kuasa. Nah, kita yang tidak punya kuasa di bagian sakramen, kita ambil yang bisa kita buat di DPP, di stasi, di lingkungan sampai dengan di KBG. Demikian latar belakang kira-kira kenapa perlu ada DPP. Tadi kita lihat sama-sama ketua pelaksananya ada 2. Saya tanya dulu, di paroki Manggi Pandar ketua pelaksananya ada berapa? 2. Persis 2. Kenapa harus 2? Karena seksi-seksi di bawahnya itu ada belasan. Maka ketua pelaksana harus 2, bahkan boleh 3 loh Mama. Boleh 3 supaya bagi fungsi koordinasi. Jadi satu ketua pelaksana dia mengkoordinasi, kita tidak bisa omong kata membawahi ya. Dia mengkoordinasi 7 seksi, 7 atau 8 seksi. Kemudian ketua pelaksana 2 mengkoordinasi 7 atau 8 berikutnya. Sehingga fungsi koordinasinya jalan. Kalau kita bebankan hanya di satu ketua pelaksana, jamin Mbak Mama, fungsi koordinasi jalan hanya sampai di seksi yang ke-5, ke-6, yang lainnya ya begitulah. Mbak Mama bisa bayangkan sendiri. Nah, apa yang dikoordinasikan oleh ketua pelaksana? 1, ketika kita sudah ada program, kita sudah ada matriks kegiatan, Bapak-Mama mereka nanti di awal tahun atau misalnya setelah dilantik, ini sudah dilantik? Belum. Setelah dilantik nanti Bapak-Mama mereka pasti ada pertemuan perdana yang dinamakan sidang pleno. Efektif, efisien,
satu materi khusus sehingga betul bersama dengan tidak pakai monolog seperti ini, tapi ini istilahnya pemula. Setuju ya? Ya. Pertemuan kali ini adalah BPP yang lalu kita sebut pemula. Itu berarti masih ada tidak berlanjut. Kami siap sedia untuk Bapak Ibu supaya kita bersama bergerak bersama solidaritas kita bersama dalam satu payung, satu tubuh mistik gereja Keuskupan Maumere ini. Ini baru langkah awal kalau kita ikut kegiatan pendampingan. Nanti yang lebih dalam itu nanti kita pasti ada pendalaman lagi di seksi-seksi atau kita sistem rumpun lah, bagaimana kita bisa ada sedikit pendalaman supaya lebih masuk lagi ke dalam belajar dari moto episkopal uskup kita, bertolaklah ke tempat yang dalam. Dan kita tidak bisa main di pinggir-pinggir saja. Ya, kita mesti harus masuk jauh lebih dalam supaya kita lebih memahami apa yang akan kita kerjakan